Setelah ditunggu-tunggu lumayan lama, akhirnya nih teman-teman, KineMaster punya fitur subtitle juga. Ya, di saat aplikasi editing video lain sudah punya fitur subtitle ini udah lumayan lama banget, KineMaster baru ada sekarang. Ya, tapi apapun itu lebih baik terlambat daripada nggak ada sama sekali. Nah, di video kali ini kita akan cobain nih fitur terbaru dari KineMaster ini, yaitu adalah fitur subtitlenya. Kira-kira apakah fiturnya ini bakalan bisa kita andalin nanti kalau misalkan kita pengen bikin konten, atau mungkin fiturnya malah biasa-biasa aja gitu. Nah, jadi untuk fitur subtitle ini dia sudah tersedia di KineMaster versi terbaru ya, yaitu adalah versi 7.4. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain, kalian nanti bisa langsung update aja ke versi terbaru, dan dia ini sudah tersedia di Play Store ataupun di App Store gitu. Oke, tapi sebelum itu di sini saya punya sedikit informasi dulu nih teman-teman, terutama buat teman-teman pengguna iOS atau iPhone. Nah, kali ini saya punya rekomendasi sebuah aplikasi yang bisa kalian pakai nanti untuk merubah lokasi GPS pada iPhone kalian. Nah, cara ini menurut saya bakalan berguna banget, misalkan teman-teman mungkin mainin game yang berbasis GPS, misalkan kayak Pokemon Go. Nah, nama aplikasinya adalah iAnyGo iOS Assistant. Nah, buat teman-teman nanti yang pengen download, linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke, cara pakainya sendiri ini simpel banget teman-teman. Jadi dia ini punya beberapa fitur yang bisa kita pakai. Nah, fitur pertama namanya adalah joystick. Jadi di sini kita nanti bisa berpindah lokasi, ya pakai fitur joystick seperti ini. Dan juga di sini untuk speednya juga bisa kita atur. Fitur selanjutnya adalah single spot movement. Nah, jadi fitur ini bisa kita pakai nanti untuk berpindah antara lokasi satu ke lokasi lainnya secara real time, teman-teman. Jadi di sini kita seolah-olah kayak berjalan gitu. Nah, fitur yang ketiga yaitu adalah multi spot movement. Kurang lebih mirip seperti yang kedua tadi, cuman bedanya di sini untuk lokasinya bisa kita tentuin beberapa titik. Oke, fitur yang keempat yaitu adalah zoom. Nah, ini fungsinya adalah berpindah-pindah lokasi ya, seperti kayak teleportasi gitu, teman-teman. Dan fitur yang terakhir nih yang paling saya suka, jadi di sini kita bisa berpindah ke lokasi tertentu secara instan, alias di sini namanya adalah change location. Nah, contohnya aja misalkan kita pengen ke Tokyo kayak gini. Ya, barangkali misalkan kan di Tokyo Pokemonnya itu lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman yang pengen cobain atau pengen download iAnyGo ini, untuk linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Nah, langsung aja kita akan cobain ya. Jadi di sini saya sudah siapin satu buah contoh video kurang lebih seperti ini. Beberapa hari lalu YouTube baru saja merilis sebuah aplikasi editing terbaru bikinan mereka bernama YouTube Create. Oke, jadi di sini untuk suara yang ada di video udah lumayan jelas banget ya teman-teman. Jadi harapannya gitu ya, harapannya fitur subtitle yang ada di KineMaster ini bisa ngedeteksi suara saya dengan lebih detail gitu. Nah, sekarang untuk cara pakai fitur subtitlenya, ini caranya gampang banget. Pertama kita klik dulu video kita. Kalau sudah, sekarang di menu sebelah kanan di sini ada sebuah fitur baru bernama Auto Caption. Nah, tinggal kita klik, terus di sini kita disuruh untuk download file plugin dulu. Nah, jadi di sini memang dia agak sedikit unik gitu ya dibandingkan aplikasi lain. Nah, kalau di aplikasi lain kan ketika kita klik Auto Caption, itu kan kita langsung disuruh untuk milih bahasanya. Tapi kalau di KineMaster, di sini kita disuruh untuk download plugin atau istilahnya file tambahan baru. Nah, tinggal kita pilih mau bikin bahasa apa. Contohnya saya pengen bikin caption dalam bahasa Indonesia. Terus tinggal kita download. Nah, di sini untuk ukurannya pun lumayan besar banget ya, sekitar 60 MB untuk bahasa Indonesia. Tapi tadi kalau saya lihat ya untuk bahasa Inggris dia lumayan gede lagi nih teman-teman, yaitu sekitar 400 MB-an gitu. Nah, tapi di sini untuk downloadnya kita cuma satu kali download aja ya. Jadi nanti kalau misalkan nextnya kita pengen bikin caption lagi atau subtitle, kita nggak perlu download lagi teman-teman gitu. Oke, jadi di sini untuk downloadnya sudah selesai, dan sekarang langsung aja kita akan cobain fiturnya. Tinggal kita klik generate dan tunggu aja sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, jadi di sini untuk subtitlenya dia akan tersusun secara otomatis di bagian timeline video kita. Sekarang untuk cara ngedit subtitlenya ini gampang, tinggal kita klik, terus tinggal kita klik batch edit. Untuk ngeditnya kita bisa klik icon pensil dan tinggal ya kita atur aja. Nah, kalau misalkan kita enter, dia akan bikin dua baris kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen misahin dia ke jadi subtitle baru, kita klik aja split caption yang di bagian kiri. Nah, maka dia akan bikin sebuah caption atau subtitle baru, teman-teman. Nah, cuman di sini minusnya ya, di sini dia tidak ada tombol buat bikin subtitle secara manual. Contohnya kan kalau misalkan di aplikasi lain itu ada tombol plus, kalau misalkan kita klik kan itu biasanya dia bikin sebuah
subtitle kosong dan kita bisa isi manual gitu. Tapi di sini kalau di KineMaster dia tidak ada tombolnya. Terus yang kedua nih yang saya kurang suka dari fitur subtitlenya ini, di sini tidak ada fitur buat ngatur jarak kiri kanan dari subtitle kita. Nah, contohnya seperti ini, dia kan agak kepotong ya. Nah, kayak gini. Ini kan karena dia terlalu panjang kan, jadi dia kepotong. Dan di fitur teksnya sendiri di sini nggak ada fitur untuk mendekin area dari subtitlenya gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya ada, tapi di sini lebih ke mendekin spasinya sih teman-teman gitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita mungkin punya subtitle yang rada panjang seperti ini, ya mau nggak mau kita mesti pisahin ya, atau kita enter manual satu-satu kayak gini teman. Nah, kayak gitu ya biar dia tidak kepotong. Terus yang selanjutnya mungkin kita akan coba cek ya keakuratan dari subtitlenya. Oke, jadi untuk kalimat pertama di sini dia kurang pas ya teman. Contohnya seperti ini. Di sini kan saya bilangnya beberapa hari yang lalu YouTube baru saja merilis, tapi di sini untuk captionnya beberapa relate YouTube bersenjumur. Apa itu? Terus mungkin kita akan coba cek caption yang kedua, rilis sebuah aplikasi baru ya harusnya, tapi di sini dia ngedeteksinya aplikasi hidup. Yang ketiga bernama YouTube Create, tapi di sini YouTube Create kayak gitu. Dan yang terakhir, nah harusnya kan menjadi pesaing terberat dari aplikasi CapCut, tapi di sini dia ngedeteksinya Afrika Rika. Ya kurang lebih seperti itulah ya teman-teman. Jadi di sini untuk fitur subtitlenya dia masih kurang begitu bisa ngedeteksi suara kita dengan begitu detail gitu. Ya walaupun saya tahu lah ya, di sini kan tadi dia untuk fitur caption ini ya, dia kan masih versi beta gitu ya. Atau istilahnya masih versi uji coba gitu, tapi nggak tahu sih nanti kalau misalkan dia sudah resmi rilis, apakah dia bakalan bisa lebih akurat lagi. Tapi kalau misalkan masih tetap seperti ini, kayaknya sih ya menurut saya untuk fitur subtitlenya bakalan rada kurang kepake teman-teman, karena bakalan aneh gitu. Dan kalaupun kita pengen memperbaikinya, agak susah juga ya, kita mesti ngedit satu-satu, apalagi kalau misalkan durasi video kita lumayan panjang banget. Pasti kan capek banget tuh kita harus ngedit satu-satu sepanjang durasi dari video kita gitu. Oh ya, sedikit tips tambahan nih untuk bikin subtitlenya tadi. Untuk cara lain ya selain lewat menu auto caption, kita juga bisa bikinnya melalui fitur teks teman-teman. Nah, kita bikin teks baru dan di sebelah kiri di sini juga ada fitur buat bikin auto caption. Nah, jadi fitur teks tadi itu bakal berguna kalau misalkan video kalian terpisah-pisah gitu. Nah, contohnya seperti ini. Saya akan coba split beberapa bagian, contohnya kayak 3. Nah, jadi kalau misalkan video kalian terpisah menjadi 3 bagian kayak gini misalkan. Nah, jadi kita bisa bikin melalui teks kalau misalkan kita pengen bikin caption di seluruh video kita. Sedangkan kalau misalkan kita klik satu kayak tadi, kita cuman bikin caption atau subtitlenya di ya sesuai durasi video ini tadi aja gitu. Ya pada intinya sih menurut saya untuk fitur auto captionnya kayaknya sih rada terburu-buru banget gitu ya untuk dirilis ke publik gitu. Ya walaupun saya tahu dia kan masih versi beta gitu ya, tapi menurut saya betanya pun kayaknya beta banget gitu teman-teman. Kita nanti tunggu aja lah ya untuk update selanjutnya ketika fitur captionnya sudah resmi rilis, apakah nanti dia bakalan lebih bagus lagi atau mungkin bakal sama aja gitu. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, kita bertemu lagi di video selanjutnya.